Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang pesan-pesan terpenting pada kaum wanita. Sore ini kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Zam'ah, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Annahu, bahwasanya Abdullah sami'a, telah mendengar an-nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhtubu, beliau berkhutbah. Hadis kedua ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah berkhutbah. Tentu saja dalam berkhutbah itu Rasulullah menyampaikan banyak hal, tetapi yang dinukil di hadis ini hanya sedikit dari isi khutbah tersebut. Wa dzakara, dan Rasulullah menyebutkan dalam isi khutbahnya, an-naqata, kisah tentang unta, waladhi aqaraha, dan orang yang menyembelihnya. Di dalam isi khutbah Rasulullah, di antaranya Rasulullah menceritakan tentang unta dan orang yang menyembelihnya. Faqala, kemudian bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzim ba'asa asqaha. Ini mengutip firman Allah dalam surat As-Sams. Idzim ba'asa, ketika bangkit, asqaha, orang yang paling celaka. Ini ada dalam Al-Qur'an. Imba'asa, maka bangkitlah karenanya sapa rojulun, seorang laki-laki, azizun, yang gagah perkasa, arimun, yang jahat perangainya, maniun, yang merusak, firohtihi, dalam kelompoknya. Jadi nanti itu di hari kiamat, ketika orang yang paling celaka itu dibangkitkan, maka yang bangkit adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa, jahat perangainya, dan kasar terhadap istrinya. Ya, kasar terhadap istrinya. Selain itu, summa dzakara nisaa. Kemudian Nabi Muhammad juga menyebut tentang wanita. Jadi para sahabat dalam mendengarkan khutbah Rasulullah itu tidak mesti semuanya itu merekam dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalkan dalam satu khutbah Rasulullah menyampaikan 10 hal, itu ya ada yang hafal cuma 3, hafal 4, hafal 5 gitu. Kalau toh ada yang hafal seluruhnya, itu ya hanya sahabat-sahabat yang senior saja. Jadi sebagaimana kita kalau dengerin khutbah, dengerin pengajian, itu ada yang paham semua yang disampaikan, ada juga yang separuh dari yang disampaikan, ada yang seperempat dari yang disampaikan. Itu hal yang wajar, sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Karena di zaman Nabi menyampaikan khutbah pun, para sahabat dalam menangkap khutbah itu juga sepotong-sepotong. Ya. Maka kadang dalam satu khutbah itu ada beberapa riwayat yang isinya berbeda-beda, ada yang sama, ada yang beda. Maka ketika digabung itu menjadi saling melengkapi. Salah satu contoh ya di khutbah ini, ya. Poin pertama, Rasulullah menceritakan tentang unta dan yang menyembelihnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan firman Allah ketika dibangkitkan orang yang paling celaka, maka saat itu yang dibangkitkan adalah orang yang gagah perkasa, jahat perangainya, perusak, dan kasar terhadap keluarganya atau istrinya. Nah, setelah berbicara tentang itu, kemudian Rasulullah berbicara hal yang lain, yaitu tentang wanita.
Fawa'adha, maka kemudian Rasulullah menasihati fihinna tentang wanita. Nah, berikutnya Rasulullah memberikan nasihat-nasihat terkait dengan bagaimana cara kita memperlakukan kepada kaum wanita. Yang itu di hadis ini tidak disebutkan secara rinci. Pokoknya banyak nasihat-nasihat Rasulullah terhadap kaum lelaki tentang bagaimana cara memperlakukan istrinya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ini yang dinukil oleh sang perawi hadis, yakmi itu sengaja, sapa ahadukum, salah seorang laki-laki dari kalian, fayajul itu kemudian dia mencambuk imro'atahu, istrinya. Rasulullah menceritakan ada salah seorang dari kalian yang sengaja mencambuk istrinya karena telah dianggap berbuat salah. Mencambuknya jaldal abdi, seperti mencambuk seorang budak. Ada seorang laki-laki yang sangat kasar kepada istrinya. Siang hari karena dianggap melakukan kesalahan, istrinya dicambuk seperti dia mencambuk budak. Padahal fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumihi. Nanti pada malam harinya dia akan menyetubuhinya. Jadi ini perilaku yang sangat berbeda ya. Di siang hari dia menyiksa istrinya, mencambuknya seperti nyambuk seorang budak, tapi ternyata pada malam harinya masih disetubuhi juga. Summa wa'adhahum. Kemudian Rasulullah menasihati mereka, jangan berperilaku yang seperti itu. Nah, poin yang lain yang disampaikan dalam khutbah itu adalah Rasulullah juga menasihati orang-orang fi dhahikihim, terkait dengan tertawanya mereka, minadhar toti, dari suara kentut. Nah, jadi ini di hadis ini ada beberapa poin yang nampaknya antara satu dengan yang lain itu tidak bersambung ya. Ada beberapa hal yang disampaikan Rasulullah kemudian dinukil sepotong-sepotong. Yang terakhir, ketika dalam khutbah itu Rasulullah memberikan nasihat kepada orang-orang yang suka tertawa ketika mendengar temannya kentut. Nah, jadi dalam hal mendengar kentut pun Islam itu ada tuntunannya, ada adabnya. Ketika kita mendengar teman kita kentut, usahakan pura-pura tidak mendengar. Ya, sebenarnya kita mendengar, tapi usahakan pura-pura tidak mendengar, bahkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Jangan kemudian malah langsung tertawa. Kenapa? Orang kentut itu kadang tidak sengaja. Sehingga kalau kemudian ketika sudah ditahan-tahan tapi ternyata bersuara dan kemudian orang lain reaksinya langsung tertawa, itu ya mereka sangat malu. Ya, mereka sangat malu sekali. Apalagi jika pelakunya itu seorang wanita. Ya. Jadi adab mendengar kentut itu diajarkan oleh Rasulullah. Kita tidak boleh tertawa, bahkan usahakan seakan-akan kita tidak mendengarnya atau tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika yang kentut itu orang tua kita, kemudian kita menutup hidung, itu termasuk makruh, termasuk tidak sopan. Kenapa? Dulu kita waktu bayi bukan hanya sekedar kentut, Pak. Buang kotoran di saat orang tua kita makan. Itu orang tua kita tidak marah, tidak tersinggung. Nah sekarang ya, kita dengar orang tua kita kentut aja, anak kadang-kadang marah-marah. Itu tidak boleh itu ya. Tidak boleh. Jadi sampai hal-hal seperti itu diajarkan di dalam Islam. Di waqala, kemudian Rasulullah bersabda, mengapa yadhaku tertawa sapa hatukum, salah seorang dari kalian, mimma, disebabkan sesuatu yaf'alu yang mereka lakukan. Mengapa kalian tertawa? Padahal sebabnya ya karena dengar suara kentut. Nah, jadi Rasulullah menegur ketika ada orang yang tertawa karena mendengar temannya kentut. Nah, ini maknanya berarti ketika kita mengalami hal yang seperti itu, ya, kita dianjurkan untuk pura-pura tidak mendengar,
tidak ada reaksi apa-apa begitu ya. Kalau memang kita terganggu ya kita meninggalkan tempat itu, tapi jangan terlalu kelihatan ya. Bukan meninggalkan tempat sambil nutup hidung sambil ngomel-ngomel, itu kan juga menyinggung ya. Padahal orang buang angin itu kadang tidak diprogram, tidak disengaja, karena mungkin dia memang lagi perutnya mules, lagi sakit atau apa, sudah berupaya ditahan-tahan tapi ternyata kejadian juga. Nah, maka kita juga harus menghormati mereka dengan cara pura-pura tidak dengar, tidak tertawa, bahkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nah, dalam kisah sufi itu ada seorang yang sampai menjadi gelar dia, itu namanya Khatimil Asom. Syekh Khatimil Asom itu orang yang pura-pura tidak mendengar, padahal aslinya mendengar. Ceritanya Syekh Khatim ini seorang penjaga toko ya. Suatu hari banyak ibu-ibu yang sedang belanja. Di saat sedang sibuk melayani para pembeli, itu ada seorang ibu yang terkentut, Pak. Nah, itu spontan oleh Syekh Khatim dilihat wajahnya itu langsung kelihatan pucat pasi karena saking malunya. Karena dia seorang ibu dan di depan orang banyak. Lalu apa yang dilakukan oleh Syekh Khatim? Ketika sang ibu ini menyebutkan dia mau beli apa gitu, itu Syekh Khatim selalu bilang, beli apa Bu? Beli beras. Yang keras Bu? Beli apa? Nah, selalu diulang-ulang sehingga kesannya Syekh Khatim itu tidak mendengar. Akhirnya sang ibu tadi punya kesimpulan, wah saya bicara yang kenceng aja dia nggak dengar, apalagi cuma kentut, berarti dia juga tidak dengar, padahal aslinya mendengar. Dan kepura-puraan beliau dalam hal pura-pura tidak mendengar ini sampai beliau lakukan ketika si wanita itu meninggal dunia, dan itu jaraknya 80 tahun ya. 80 tahun pura-pura tuli demi menjaga seorang wanita tadi supaya dia tidak merasa malu, sampai kemudian terkenal dengan sebutan Syekh Khatimil Asom. Demikian yang kita bacakan pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.